Bim, sekarang kan kita sudah masuk pada tahapan kampanye. Ya. Nah, sebagai syarat, ketika pasangan calon melakukan kampanye harus dilengkapi dengan yang namanya STTP. STTP, surat Ya. tanda terima pemberitahuan dari polisi. Tetapi masih ada fakta di lapangan yang kami temukan. Ternyata ada beberapa pasangan calon yang melakukan pertemuan, berkedok pertemuan tanpa mengantongi STTP tapi materinya adalah materi kampanye, kira-kira seperti itu. Pertemuan apa maksudnya? Ya, ini berkedok pertemuan internal. Oh, internal. Iya. Oke, jadi gini. Pertama yang harus diketahui dulu soal posisi kita sebagai pengawas pilkada. Apakah dalam peraturan KPU misalnya, kita mengawasi kegiatan internalnya partai politik atau pasangan calon, atau yang kita awasi adalah kegiatan kampanyenya? Kalau kegiatan internal, maka itu statusnya bukan berkampanye, ya kan? Karena kegiatan internal, ketua organisasinya ada di situ, ketua partai politik, ketua tim pemenangan, ketua tim sukses, ketua tim kampanye, atau apapun, relawan, itu semua internal. Bawaslu tidak punya domain mengawasi kegiatan internal. Yang kita awasi adalah kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye seperti apa? Tatap muka, pertemuan terbatas, daring, ya kan? Nah, pengawasan kita dalam konteks itu tentunya adalah yang kita cocokkan selain proses penyelenggaraannya, yang kita pastikan itu protap COVID-19. Tapi kalau kita mau bicara bahwa ada kegiatan internal, itu juga harus dipastikan. Benarkah seluruh orang yang hadir adalah orang-orang internal? Nah, bagaimana kita mau mengetahui bahwa itu orang internal? Pertama, kita harus punya daftar hadir yang diberikan oleh partai politik atau paslon tersebut. Kalau kegiatan internal, maka pastikan ada absen, di mana absen atau nama-nama yang masuk pada kegiatan tersebut sudah terdaftar di Silon atau sudah terdaftar di KPU bahwa mereka adalah relawan. Relawan itu harus didaftarkan di KPU. Petugas kampanye harus didaftarkan di KPU. Tim kampanye harus didaftarkan ke KPU. Apalagi paslon memang harus terdaftar di KPU. Jika nama-nama mereka sudah terdaftar di KPU, KPU memberikan kepada Bawaslu, kemudian mereka melakukan kegiatan secara internal, kita bisa cocokkan. Dari 50 bahkan 100 orang yang hadir, kalau dia kampanye kan harus cuma 50 orang. Nah, itu objek pengawasan kita. Tapi kalau dia bukan kampanye, kegiatan lain, ya itu bukan domainnya Bawaslu mengawasi, domainnya Satpol PP atau Satuan Tugas COVID-19 kalau terjadi perkumpulan massa gitu. Tapi kalau di pilkada kan cuma 50 yang dibolehkan berkumpul dalam konteks berkampanye. Tapi kalau dia kegiatan internal, dia mau 51, 52 atau bahkan lebih, bukan domain Bawaslu mengawasi. Tapi kita tahu dari mana bahwa itu orang-orang internal? Ya tentu dari absen tadi. Kita cocokkan dengan nama-nama mereka yang sudah masuk di KPU. Baik sebagai tim relawan, petugas kampanye, paslon, ya kan? Atau orang partai politik yang terdaftar di sistem informasi partai politik. Nah, itu harus kita ketahui bersama. Jadi nggak serta-merta orang-orang bikin kegiatan kumpulan baru mereka bilang itu adalah kegiatan internal. Bagaimana membuktikan? Satu saja ada yang hadir yang kebetulan dia bukan orang internal, maka itu sudah berkampanye. Nah, kalau sudah berkampanye, kita tanya mana STTP-nya. Kalau sudah berkampanye, apakah sesuai dengan prosedur tetap COVID-19? Yaitu cuma 50 orang, ya kan? Yaitu jaga jarak, pakai masker. Ya kalau bukan kegiatan kampanye partai politik atau kegiatan kampanye di pilkada ini bukan domain Bawaslu kalau terjadi perkumpulan. Termasuk kalau ada di kafe-kafe banyak orang berkumpul, kalau nggak ada hubungannya dengan kampanye itu bukan urusannya kita, itu urusannya polisi atau Pamong Praja atau satuan gugus tugas yang mau mengawasi. Jadi itu Pak. Jadi pastikan dulu, kita bilang sama teman-teman pengawas. Tapi kalau di pertemuan ini Bim, materinya sudah kayak visi misi, bagaimana? Ya kalau dia kegiatannya internal, mau dia visi misi, mau dia bicara strategi memenangkan pertarungan, itu kan kegiatan internal. Tapi kalau seandainya itu sudah di tempat posko pemenangan misalnya, yang hadir bukan orang internal, jangankan dia tidak menyampaikan visi dan misi, jangankan dia tidak membagikan stiker, dia mendatangkan orang di posko pemenangan yang notabene-nya banyak baliho, banyak identitas partai politik dan paslon, dia sudah berkampanye. Ketika dia mengundang orang, nah ketika dia mengundang orang dan berkampanye, maka kita harus lakukan
pencermatan apakah ini ada STTP. Kalau tidak ada, Bawaslu dan polisi berhak untuk membubarkan. Itu harus diperingati kepada teman-teman yang mau melakukan kegiatan pertemuan. Kalau memang betul-betul bukan kampanye, maka pastikan semua adalah orang-orang internal. Begitu. Paham ya? Oke, yang kedua, Pim, ini kita kan sudah masuk pada persiapan DPT. Ya. Nah, ini ada informasi yang berseliweran ini, katanya DP4 itu ada selisih sekitar 26 ribuan. Oh iya. Nah, kira-kira bagaimana itu? Ya, memang kemarin kita diskusi dengan pemerintah kota. Jadi pemerintah kota itu punya angka selisih 26.000 data potensial yang ada di Dukcapil Kota Manado. Kemudian kalau di DPS kan cuma 327 ribuan ya. Iya. Nah, sementara mereka 350-an kalau nggak salah. Jadi ada selisih 26 ribuan. Memang Pemkot kemarin mengundang FGD. Jadi diskusi kira-kira seperti apa mekanisme untuk melihat data ini. Perlu kita tegaskan, data pemilih itu yang mengatur adalah KPU. Tapi KPU bekerja sama dengan stakeholder termasuk Dukcapil untuk mengetahui data-data pemilih. Aku informasikan dulu. Jadi gini, data pemilih itu ya. Data pemilih itu kan adalah hasil pernikahan antara daftar pemilih tetap pada pemilu yang lalu 2019 dan juga data pemilih potensial yang ada di pemerintah atau yang kita kenal dengan DP4. Pernikahan antara DPT 2019 dan juga DP4 yang terbaru miliknya pemerintah, lahirlah yang kita kenal dengan DPS, daftar pemilih sementara. Hasil hubungan intim antara DP4 dan juga DPT yang kita kenal dengan coklit. Itu hubungan intimnya di situ. Proses perkawinannya begitu. Coklit itu pencocokan dan penelitian. Lahirlah yang kita kenal dari rahim pencocokan itu yang kita kenal dengan daftar pemilih sementara. Tahapan istilah DP4 udah nggak ada. DP4 hanya di posisi itu. Jadi kalau ada data-data baru yang dimiliki oleh Pemkot, maka dia tidak boleh dikategorikan sebagai DP4, melainkan ya sebagai data pemilih yang kemudian harus kita akomodir atau harus kita evaluasi. Namun demikian, data pemilih yang ada di baik yang dimiliki oleh pemerintah, LO partai politik, atau tim kampanye, bahkan data yang ditemukan oleh Bawaslu di lapangan yang ternyata tidak terakomodir di DPS, maka kita minta kepada KPU, kita rekomendasikan untuk dilakukan evaluasi, verifikasi. Tapi itu nggak serta-merta kita berikan kepada KPU. Kalau dia dari pemerintah kota, kami sarankan berkoordinasi dengan Mendagri atau pemerintah di jajaran atas, yang kemudian dari pemerintah jajaran atas bisa kemudian merekomendasikan kepada KPU RI. Maka KPU RI yang akhirnya bisa saja melakukan instruksi kepada KPU untuk melakukan penelusuran lagi. 26.000 Pak, cukup banyak itu, ya kan? Kita bisa saja mendapat informasi miring dari banyak kalangan. Ini pilkada, kok pemerintah kota tiba-tiba kemudian mendapatkan data dari 26.000 tuh? Ini siapa nih 26.000, ya kan? Ini menjadi berseliweran, orang beranggapan, waduh, ini bisa saja ada pemobilisasi massa. Tapi jangan berprasangka buruk seperti itu. Kita harus pastikan, sebab satu orang saja yang kemudian kita hilangkan hak konstitusional dia, pidana pemilu atau pidana dalam pilkada. Anda bisa baca 177 sampai 178 terkait Undang-Undang Pilkada 2020 ini, 2016, Undang-Undang 10 tahun 2016, itu bicara tentang potensi pidana bagi KPU dan jajarannya yang sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap pemilih atau data pemilih. Begitu juga pidana bagi semua orang yang menghilangkan hak pilih, pidana bagi orang yang memilih 2 kali, pidana bagi orang yang punya tindakan-tindakan yang akhirnya menghilangkan hak pilih orang. Itu ada pidananya. Nah, jadi bagaimana dengan data yang di Pemkot? Kita harus hargai, ternyata Pemkot juga punya data-data pemilih yang potensi untuk kemudian diakomodir di DPS, ya kan? Nah, setelah DPS ini kan, maka akan ada proses yang kita kenal dengan data pemilih hasil sementara hasil perbaikan. Nah, itu bisa saja kita akomodir, atau bisa saja yang 26.000 itu ujung-ujungnya udah masuk di DPS. Sedangkan yang di DPS sekarang ini saja banyak temuan Bawaslu yang dianggap bermasalah. Apalagi yang mau ditambah 26.000 ini. Jadi kita harus jeli, kita kerjasama dengan KPU, kita bantu mereka, semua partai politik lakukan pengawasan supaya jangan sampai data pemilih ini menjadi kisruh yang akhirnya merusak potensi pilkada kita di tahun 2020 ini. Itu catatan penting buat kita semua. Gitu Pak Waldi ya.